Oke, mungkin kita mulai dulu aja. Sebelumnya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Jadi, Amin ya rabbal alamin, berdoa dicukupkan. Nah, teman-teman, kira-kira kalian tahu nggak nih kita mau belajar apa hari ini? Getaran dan gelombang. Betul, jadi kita hari ini mau belajar getaran dan gelombang. Nah, ini adalah materi kelas 8, dan jadi kita langsung mulai aja ya. Oh ya, sebelum itu kakak mau ucapin dulu selamat berpuasa bagi yang melaksanakan puasanya. Semoga lancar ya sampai Lebaran nanti. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai aja ya. Nah, ini nanti modulnya ntar kakak kasih ya. Oke. Oke, jadi kita mau belajar getaran dan gelombang nih. Nah, kita pertama ke getaran dulu. Jadi, getaran itu apa sih, Kak? Jadi, getaran itu adalah jika suatu benda dalam gerak periodik bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama. Gitu. Jadi, misalnya nih, kalian tahu ini kan bandul ya? Ini bandul. Nah, bandul ini salah satu contoh dari getaran. Satu getaran dari bandul itu melalui CB satu getaran itu melalui dari CBA BC. Jadi misalnya nih kita mulai bukan CBA BC, sorry. Misalnya satu getaran itu AOB OA gitu. Nah, misalnya kita mulai dari A ya. Jadi satu getaran itu dihitung saat kita mulai dari titik semula, terus akhirnya itu sampai ke titik semula lagi. Kalau di sini itu biasanya, bentar. Oke. Nih, di sini kan ada keterangannya ya. Jadi O ini adalah titik keseimbangan. Jadi O ini selalu di tengah dan ini adalah titik keseimbangan. Terus kalau A ke O itu dihitungnya 1/4. Jadi kalau misalnya dari A ke O, ini, itu hitungnya 1/4. Ini dihitungnya 1/4. Tapi kalau ini sama juga ke OB. Kalau OB itu juga 1/4. AO sama OB itu 1/4. Nah, kalau misalnya setengah getaran itu dari AOB atau BOA gitu. Jadi setengah getaran itu apa ya? 2 kalinya 1/4 getaran. Kalau misalnya dari O nih, kalau misalnya setengah getarannya itu O OB OB ke O lagi gitu. Jadi itu adalah setengah getaran. Jadi setengah getaran itu kayak 2 kali 1/4-nya getaran gitu. Terus kalau misalnya 3/4 getaran tuh ya masih Kak, 3/4 getaran itu 3 kalinya dari 1/4 getaran. Kan kalau misalnya 1/4 getaran nanti kayak misalnya AO ya. Misalnya kita mulai dari A nih. Kita mulai dari A, terus ke O, terus ke B, nah terus ke O lagi, itu udah 3/4. Jadi kalau misalnya dari A, O, B, O, itu aku mau nanya, kalau misalnya A, O, B, O, itu berapa kali 1/4 getarannya? 3. 3 kali. Kalau 3 kali 1/4 getaran, berarti itu udah termasuk berapa getaran? 3/4. 3/4 getaran. Jadi kalau misalnya 3 kalinya 1/4 getaran, itu udah masuk 3/4 getaran. Nah, kalau misalnya satu getaran tuh di mana sih Kak satu getaran? Satu getarannya itu kalau misalnya 4 kalinya 1/4 getaran. Misal nih, kakak mulai dari A lagi. Kakak ke A ke O kan 1/4. Kalau A, O, B berapa tadi? 2/4. Iya. Setengah. Kalau A, O, B setengah. Kalau misalnya kakak ke A, O, B, O 3/4. 3/4. Kalau misalnya kakak tambah lagi A, O, B, O, A 4/4 atau 1 putaran. satu getaran. Satu getaran. Jadi kalau misalnya
satu getaran itu 4 kalinya seperempat getaran. Oke? Ada yang bertanya nggak? Mungkin mengenai berapa getaran itu? Enggak, Kak. Oke. Akan lanjut lagi. Nah, simpangan. Simpangan itu adalah jarak beban ke titik seimbang. Ini titik seimbang itu ini ya. Salah nih, bentar. Sorry, ini harusnya B ke O atau nggak C ke O. Ya. Nanti kakak revisi nih. B ke O atau C ke O. Ini juga, ini bukan CBABC, ini A, O, B, O, A. Nanti kakak revisi kok. Nah, nanti ada B, O, sama C, O. Jadi kalau simpangan itu pokoknya dia, apa ya, dia itu dari pinggir, dari bandul yang paling kanan ke tengahnya, ke titik seimbangnya, atau di O-nya. Misalnya kalau bisa B ke O itu misalnya simpangan, atau enggak A ke O itu simpangan, begitu. Amplitudo itu adalah simpangan terbesar dari suatu getaran. Jadi kalau misalnya simpangannya paling besar, itu adalah amplitudo namanya. Itu dilambangkannya dengan A. Dalam tiap satuan waktu akan terjadi sejumlah getaran. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu getaran ini disebut periode. Jadi kalau misalnya nih kita misalnya satu getaran itu apa ya? Misalnya satu getarannya itu dibutuhkan waktu 3 detik gitu. Nah, berarti 3 detiknya itu adalah periode. Kalau misalnya kakak menanya nih, kalau misalnya diketahuinya kayak 2 getaran, misalnya 2 getaran 6 detik. Nah, itu periode berapa? Kalau ada yang tahu? 3. 3. Kalau misalnya periode, pokoknya periode itu intinya adalah waktunya yang harus dibutuhkan atau yang diperlukan dalam waktu satu getaran gitu. Dalam satu getaran. Jadi satu getaran itu berapa detik sih, Kak, gitu. Misalnya dari AOBOA itu misalnya butuhkan waktu 7 sekon, berarti periode 7 sekon. Nanti akan ada rumusnya nih, nanti akan kakak kasih. Nah, sedangkan frekuensi atau F, ya, periode itu biasanya dilambangkan dengan T besar ya, T yang besar. Kalau periode. Nah, kalau frekuensi itu biasanya F. Nah, frekuensi atau F itu mempunyai satuan hertz. Kalau periode satuannya sekon atau detik, kalau frekuensi itu satuannya adalah hertz. Merupakan banyaknya getaran dalam satu detik. Nah, ini kayak kebalikannya. Kebalikannya nih, kan kalau periode itu kan banyaknya waktu dalam satu getaran. Tapi kalau misalnya frekuensi, itu banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Nah, ini kakak akan kasih rumusnya. Biar lebih gampang, yaitu adalah ini. Ada rumus frekuensi dan periode getaran. Nah, kalau misalnya frekuensi, itu adalah banyaknya getaran dibagi waktunya. Misalnya nih, misalnya banyaknya getarannya itu 10. 10 getaran itu memerlukan waktu 5 sekon. Nah, berarti kalau misalnya frekuensinya itu berarti tinggal 10 dibagi 5 sama dengan 2 Hz gitu. Nah, misalnya lagi terus juga ada rumus periodenya. Rumus periodenya itu dibalik. Jadi kayak perkebalikan gitu. Frekuensi dan periode itu dibalik. Jadi kalau periode itu T per N. Sedangkan kalau F itu adalah frekuensi adalah N per T. Nah, kalau periode itu kan tadi yang kakak bilang waktu yang diperlukan dalam satu getaran. Nah, jadi misalnya nih, waktunya itu ada, misalnya gini, misalnya dibalik nih. Misalnya dalam 5 detik terdapat 10 getaran gitu. Dalam 5 detik terdapat 10 getaran. Nah, periodenya itu kalian tinggal bagi aja 5 bagi 10 sama dengan 1/2 atau setengah getaran begitu. Nah, kakak bicara satu cara tipsnya untuk ngapalin rumus-rumus ini supaya kalian nggak lupa. Nah, kalau frekuensi itu ingat aja Fanta gitu. Jadi kalau misalnya, ini bukannya kakak mau pengen haus-hausin kalian ya, tapi ini cara kakak nih. Kalau cara kakak mau pengen hafalin frekuensi getaran gitu. Kalau
rumus frekuensi itu F sama dengan N per T. Oh, berarti Fanta gitu. Fanta. Jadi kayak F N per T. Nah, sebaliknya kalau misalnya T itu kakak panggilnya Titan. Jadi T periode T besar sama dengan T per N atau Titan gitu. Jadi bisa dibilang ini rumus Fanta, ini rumus Titan. Nah, kakak tadi udah bilang juga kalau misalnya frekuensi sama periode itu berbanding terbalik. Iya, inget ya. Jadi frekuensi sama periode itu selalu berbanding terbalik. Jadi ada juga rumus kalau misalnya F sama dengan 1 per T. Nah, nih coba bentar kakak coba nih. Nih, F sama dengan 1 per T nih ya. Ini kakak kasih pembuktian. Kan kalau misalnya F sama dengan 1 per T. Kalau tadi T itu T periode berapa? Apa rumusnya? Ada yang ingat? N per T. Kalau periode? T per N. T per N. Ya, ingat Titan. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya dibalik kan jadi gini ya. 1 dikali, ini T per N-nya diatasin, berarti dia apain? Dibalik. Dibalik. Jadinya 1 kali N per T sama dengan N per T. Sama aja kan? Begitu juga sama yang ini. Ini juga sama. T sama dengan 1 per frekuensi apa rumusnya? N per T. N per T. Nah, jadinya T itu sama dengan 1 dikali berapa, ayo? T per N. T per N. Jadinya T per N. Nah, gitu. Sama aja kan rumusnya? Jadi itulah kenapa frekuensi sama periode itu selalu berbanding terbalik. Oke, sampai sekarang ada yang mau pengen bertanya? Atau mungkin ada yang masih belum jelas, bilang aja nanti mungkin kakak bisa ulangnya lagi. Jelas, Kak. Jelas ya? Jelas, Kak. Jelas. Itu untuk getaran. Sekarang kita ada namanya gelombang. Nah, gelombang itu apa sih, Kak? Gelombang itu adalah peristiwa perambatan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya nih, apa ya? Misalnya kalau contohnya nih, kalian pernah nggak dengar petir gitu? Petir, dengar? Pernah. Nah, itu kan petirnya itu kan pasti menyambar ke salah satu salah satu permukaan bumi kan. Nah, pasti kalian masih ngerasa juga tuh bunyinya gitu, sama getarannya tuh sampai sini juga gitu. Nah, itu salah satu contoh gelombang. Nah, gelombang itu dibagi menjadi 2 nih. Ada gelombang transversal sama ada gelombang longitudinal. Nah, tapi sebelum itu kakak mau kasih tahu dulu sifat-sifat dari gelombang. Gelombang itu pertama dia bisa memantul atau pemantulan. Di dalam perambatannya, bila gelombang datang mengenai penghalang, maka gelombang akan mengalami pemantulan. Misalnya nih, apa ya? Ini kakak kasih contohnya misalnya gelombang bunyi kali ya, gelombang bunyi misalnya gitu. Misalnya kalian lagi ada di satu ruang kosong gitu. Ruang kosong, tidak kedap suara, nah kalian teriak di situ. Itu pasti akan selalu memantul suara kalian. Kenapa? Karena kalian itu kalau berusaha bersuara pasti ada gelombangnya. Ada gelombangnya juga di suara kalian. Nah, gelombangnya itu dipantulin ke kalian lagi. Jadi kalian bisa dengar lagi suaranya gitu. Atau bisa istilahnya gema ya, kalau salah. Gema gitu. Nah, kedua ada pembiasan. Bila dalam perambatannya sebuah gelombang itu jika melewati bidang batas 2 medium, maka arah gelombang datang akan mengalami pembelokan gelombang. Ini sama aja kayak kalau misalnya kalian masih ingat materi kemarin yang cahaya dan alat optik gitu. Sama aja kayak cahaya sama alat optik tuh bisa gini. Misalnya gini ya. Misalnya, tunggu bentar. Misalnya mediumnya itu ada air, udara sama air deh. Udara sama air. Ini udara. Ini air. Nah, misalnya, tunggu. Nah, gini. Nah, ini adalah garis normal ya. Ini garis normal. Garis normal. Gimana ya? Tunggu deh. Tunggu. Ini misalnya di udara. Ini misalnya dia dari udara nih. Nah, ini misalnya garis normal.
garis normal. Misalnya kita ada gelombang. Gelombang itu banyak ya. Gelombang itu bervarian. Ada gelombang cahaya, gelombang bunyi, dan lain-lainnya itu sebenarnya masih banyak banget tuh. Misalnya kita ada gelombang cahaya deh. Gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya itu kan ke sini nih. Set, ya kan? Dia mau ke air. Dia dari udara. Dia mau ke air nih, ke medium yang lain. Nah, saat di air ini dia itu bukan malah lurus gini, bukan lurus begini dia, bukan gini dia. Tapi sedangkan dia itu membelok mendekati ke garis normal. Nah, ini disebut namanya pembiasan. Gitu. Jadi kenapa salah satu sifat gelombang itu adalah bisa mengalami pembiasan. Jika melewati bidang batas suatu medium, gelombang itu dibelokkan ke pokoknya dia mengalami pembelokan gelombang gitu. Mau dari air ke udara atau udara ke air gitu. Nah, terus yang ketiga ada lenturan, peristiwa pembelokan gelombang karena melalui celah sempit. Nah, jadi kalau misalnya celah sempit itu pasti ada namanya lenturannya gitu. Jadi gelombang itu juga ada lenturannya. Keempat adalah terserap. Hilangnya sebagian arah getar cahaya karena peristiwa absorpsi atau penyerapan oleh dua bidang batas zat optik. Ini kalau bisa hitung-hitungan sih nggak ada sih, tapi nggak apa-apa, kalian mungkin bisa baca-baca aja. Nah, terus sekarang kita ada macam-macam gelombang. Tadi tuh kita udah tahu kan, tadi ada dua macam gelombang. Tadi ingat apa aja? Transversal dan longitudinal. Oke, mantap. Transversal dan longitudinal. Kita pertama mau bahas transversal dulu nih. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Oke, sekali lagi kakak kasih tahu lagi. Kalau gelombang transversal itu yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Nih, kalian bisa lihat nih. Ini bisa arah rambatannya nih. Ya. Nah, dia kan tegak lurus tuh. Tegak lurus kan ya. Nah, ini bisa ini kayak gini kalau misalnya gelombang transversal tuh kayak begini. Nah, satu gelombang dari gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit satu lembah. Jadi kalau misalnya kalian ada kalau di sekolah kalian nih, kalau kalian belajar itu pasti ada guru kalian bilang satu bukit satu lembah gitu. Nah, itu artinya adalah ada satu gelombang. Nah, kakak mau nanya, bukitnya itu yang mana? Kalau ada yang tahu? Yang atas. Yang B. Yang Yang di atas bagian B. Yang B. Yang ini ya. Ini namanya bukit. Nah, ini namanya bukit nih. Nah, kalau yang lembah berarti yang mana? D sama Yang D sama H, yang bawahnya. Nah, ini yang D sama H. B sama F ya. Jadi B sama F itu B sama F itu adalah bukit. D sama H itu adalah lembah. Nah, kalau misalnya di sini ada contohnya kan. Bukit itu misalnya ABC. Sama aja nih ABC. Nih A, B, C itu bukit sama EFG. Nah, kalau lembahnya itu CDE sama GHI gitu. Kalau misalnya disebutnya puncak bukit atau puncak bukit itu yang B-nya. Nah, ini baru yang B-nya itu adalah puncak bukit. F itu puncak bukit. Kalau misalnya apa namanya? Lembah yang paling bawahnya itu yang paling bawah dari lembah gitu itu adalah D sama H gitu. Jadi begini. Nah, kalau kamu mau nanya kira-kira kalau salah satu gelombangnya itu berarti yang mana ya? Satu gelombang itu dari mana? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Betul. Sama satu lagi. Yang mana lagi? G, G, H, I. F, G, H, I. E, F, G, H, I. E, F, G, H. E, F, G, H, I. Ya. Kalau misalnya kakak bilang gini, C, D, E, F, G bisa nggak? Bisa. 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 Kenapa? Karena? Tetap satu lembah sama Satu lembah, satu bukit. Nah, betul. Jadi, satu lembah satu bukit.
Nah, kalau misalnya di gambar ini berarti ada berapa gelombang berarti? 2. 2. 2 gelombang. Ya, betul. Keren. Kalian semua keren. Nah, nih, terus kedua ada puncak gelombang ya. Tadi ada kakak bilang, puncak gelombang itu yang paling di atasnya gitu ya, paling atasnya, paling puncak. Itu ada B sama F. Nah, sedangkan kalau yang dasar gelombang itu yang D sama H, atau yang paling bawahnya, yang paling bawah atau paling dasar dari gelombang. Nah, panjang gelombang, tadi sudah kakak kasih tahu, panjang gelombang itu adalah jarak antara dua puncak yang berurutan, B atau BF, atau jarak antara dua dasar yang berurutan, DH. Jadi misalnya gini nih, misalnya kakak punya gelombang lagi, misalnya gini. Saya gelombang. Satu gelombang aja kakak buat ya. Enggak, misalnya kakak punya gelombang tuh ada 2 gelombang lagi kayak gini. Nah, ini misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kalau misalnya nih, tadi yang panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berurutan atau BF, atau jarak antara dua dasar yang berurutan. Misalnya ini. Misalnya kalau kakak mulai gelombangnya itu dari sini ke sini, ya. Misalnya gini, set. Nah, bisa gini. Nah, kalau misalnya nih kalian diketahui soal gelombangnya bukan dari A, B, C, D, E, tapi dia B, C, D, E, F. Nah, kakak kasih tahu itu adalah satu gelombang, satu panjang gelombang, satu gelombang. Kenapa? Karena kan tadi kan ini kan berarti kan setengah bukit ya. Ini setengah, ini udah setengah, ini seperempat. Ini seperempat bukit, ini seperempat gelombang. Ini setengah gelombang, ini seperempat gelombang. Kan seperempat tambah seperempat kan 1/2 ya, setengah. Jadinya kalau ditambah lagi sama setengah jadi satu gelombang. Nah, oh ya kakak belum ngasih tahu ini ya. Jadi gini, kakak kasih keterangan di sini. Kalau misalnya dari sini ke sini, ya, kalau dari gambar ini A ke B nih, misalnya gitu. Misalnya gini, set. Nah, ini adalah 1/4 gelombang. Nah, kalau misalnya bukit nih, misalnya bukit A, B, C, itu sudah setengah gelombang. Sedangkan kalau misalnya begini, kakak taruh di atas lagi, misalnya begini, set, nah, sampai sini doang. Ini kan setengah nih, setengah, ini seperempat. Nah, kalau ini itu berarti udah 3/4 gelombang ini. 3/4 gelombang. Kalau satu bukit satu lembah, itu baru satu gelombang. Gitu. Nah, balik lagi ke sini. B ke C tadi berapa gelombang? B ke C itu berarti berapa gelombang? 1/4. 1/4 gelombang. 1/4. Kalau misalnya C ke E? Setengah gelombang. Setengah. Gelombang. Kalau misalnya E ke F? 1/4. 1/4. Oke, kalau misalnya kakak nanya, misalnya gini, kalau dari A ke D itu berapa gelombang? 1/4. 1/4. 2/4. 3/4. Ya, 3/4. Jadi ingat lagi kalau misalnya kalian bingung nih, aduh dari A ke D misalnya. A ke D itu berapa gelombang sih? Misalnya kan bukit setengah gelombang. Nah, itu udah bukit setengah gelombang, terus yang bawahnya itu udah setengah lembah. Kan kalau misalnya udah setengah lembah, berarti kalian tinggal
berarti setengahnya dari setengah gitu. Setengah dikali setengah kan 1/4 tuh. Nah, berarti kalian tambah 1/4 aja. Jadi 3/4 gelombang, begitu. Nah, lanjut lagi ke panjang gelombang. Jadi kalau misalnya kalian ketemu kayak gini, itu jangan kalian kira ini bukan satu gelombang. Ini adalah satu gelombang. Kalau misalnya dari bukit ke bukit, ya, dari puncak bukit ke puncak bukit itu adalah satu gelombang. Tapi kalau dari dasar gelombang ke dasar gelombang, itu adalah juga satu gelombang. Begitu. Berarti kan kalau ini kan 1/4 tambah 1/4 nih. Jadi setengah. Tambah setengah lagi berarti satu gelombang. Jadi satu gelombang nih. Nah, sebelumnya kalian tahu panjang gelombang itu berarti apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak panjang gelombang? Lambda. Lambda. Oke, mungkin aku jelasin ya. Jadi panjang gelombang itu adalah panjangnya dari satu gelombang. Ingat, panjangnya itu dari satu gelombang. Kalau misalnya nih, satu gelombang itu punya 5 meter. Tunggu. Oke. Misalnya kalau misalnya satu gelombang itu 5 meter, satu gelombang 5 meter berarti lambdanya itu 5 meter. Kalau misalnya ada 10 meter dua gelombang, nah berarti kalian cara cari lambdanya adalah tinggal 10 bagi 2 aja. Gitu. Misalnya 10 meter ada dua gelombang nih. Wah, berarti kali lambdanya adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5 meter. Begitu. Oh ya, kita jawab pertanyaan dari Aini. Kalau cuman bukit sama bukit itu satu gelombang, Kak. Nah, ini. Bukan bukit sama bukit ya, tapi puncak bukit ke puncak bukit. Jadi, kalau kita lihat dari contoh yang ini, dari B ke F, ini dari B ke F itu adalah satu gelombang. Karena, kan ini kan mulainya dari sini. Mulainya dia dari sini kan. Dia mulainya dari B-nya. Bukan dari A-nya, jadi dia dari B-nya. Terus dia ke, nih, bentar. Dia mulai dari B-nya. Terus dia ke bawah. Nah, terus dia ke sini lagi. Nah, gini. Seharusnya gini. Jadinya ini 1/4. Karena ya 1/4, ini juga 1/4. Nah, ini setengah. Jadi dia satu gelombang. Gimana ini? Dijawab nggak? Oke, mungkin kakak lanjut lagi. Jadi kalau misalnya panjang gelombang itu pokoknya intinya adalah panjang dari satu gelombang. Begitu. Nah, contoh dari gelombang transversal itu ada 3. Ada gelombang pada tali, terus juga ada gelombang permukaan air, sama gelombang cahaya. Nah, ini kakak udah kasih tahu kan, gelombang pada tali nih. Kalau misalnya kalian lihat tali rafia gitu, tali rafia, kalau misalnya kalian putar-putar kayak gini, ya, kayak gini-gini gitu, itu pasti berbentuk kayak gini juga, berbentuk kayak gelombang transversal. Tuh, ya, kalau misalnya tali rafia terus kalian gini-giniin. Itu sama aja kayak gelombang transversal gini bentuknya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya dulu nggak? Mungkin ada yang masih bingung atau gimana? Enggak, Kak. Oke, ada yang chat. Oke. Kak, kalau 1,5 gelombang berarti sama aja dari A ke G ya, Kak? Terima kasih. Kalau A ke G, 1,5 gelombang. Betul. 1,5 gelombang itu berarti sama aja kayak A ke G. Ya. Kalau itu 1,5 gelombang. Kalau misalnya kakak mau tanya nih ke kalian. 1,1/4 gelombang. Nah, itu dari A ke mana? Misalnya dari A nih. Dari A ke mana? 1/4 gelombang. A ke F. A ke E. A ke F. A ke F. A ke F. Nah, ya, dari A ke F. Kalau misalnya kakak tanya lagi, dia mulai dari B nih. Dari B, terus dia Dia menempuh sekitar 1,5 gelombang. Gitu. Nah, kalau misalnya di jalan dari B, dia sampai mana tuh 1,5 gelombangnya? H. Ke H. Kenapa ke H? Karena kan tadi kan bilang dari puncak ke puncak gelombang ke puncak gelombang itu satu gelombang ya. B ke F satu gelombang.
Nah, tinggal F ke H. F ke G itu 1/4 gelombang, ditambah G ke H 1/4 gelombang. Ditambahin tuh, 1/4 tambah 1/4 jadinya 2/4, sama dengan setengah. Jadinya kalau ini satu gelombang, APF, ditambah setengah, jadinya adalah, iya, tunggu. Ya benar. Jadinya 1/4 gelombang gitu. Tadi 1/4 gelombang ya katanya ya? Iya, Pak. Satu Oh, empat sorry. gelombang. Sorry. Kalau 1/4 gelombang, kalau misalnya dari B, itu dia sampai G. Ya. Itu kalau jadi kakak, kalau misalnya sampai H, tadi B ke H itu 1,5 gelombang. Tapi kalau misalnya B ke G, itu udah 1/4 gelombang. Karena kenapa? Karena B ke F itu kan jadi 1 ya. Nah, kalau misalnya F ke G, itu udah 1/4. Jadinya 1 tambah 1/4, jadi 1/4 gelombang. Begitu. Kalau B ke H itu baru 1,5 gelombang. Oke, dia mau tanyain? Ada lagi? Enggak, Kak. Oke, jelas ya. Nanti kalau mau tanya, nanti bisa bilang, Kak, mau tanya, atau nggak mau tanya di chat juga boleh. Oke, kita next adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Maksudnya gimana? Kenapa? Dan ini beda sama gelombang transversal. Jadi, kalian pernah lihat per nggak? Per kalau misalnya kalian lihat di mainan atau gimana gitu. Atau juga jungkit tuh ada pernya. Kalian pernah lihat? Pernah, Kak. Pernah. Nah, dalam per itu kan ada yang kayak gini. Bentuknya sama kayak per kan nih? Bentuknya sama kayak per. Nah, ini merupakan gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal itu arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Gimana ya? Misalnya gini. Kan kalau misalnya gelombang transversal tadi itu, dia arah getarnya itu adalah tegak lurus ya. Tegak lurus dengan arah rambatan itu. Nah, tapi kalau misalnya arah rambatan itu yang horizontal, BTW. Arah rambatannya horizontal. Nah, tapi kalau misalnya yang arah getarnya sejajar atau berimpit itu adalah gelombang longitudinal. Oke. Jadi kalau gelombang longitudinal itu ada dua, ada rapatan dan renggangan, ada rapatan sama renggangan gitu. Sebentar, kakak cek dulu. Ada rapatan sama renggangan. Nah, kalau misalnya rapatan itu yang merapat tuh. Yang ini contohnya nih, ini merapatan. Nah, kalau renggangan itu yang agak renggang, yang udah renggang gitu. Yang apa ya? Tidak rapat banget lah. Jadi kayak agak renggang. Nah, kalau satu gelombangnya itu kalau misalnya gelombang transversal tadi gelombangnya apa? Ada yang masih ingat? Satu bukit, satu lembah. Satu bukit, satu lembah, bisa gitu. Nah, kalau longitudinal itu satu renggangan, satu rapatan. Itu udah satu gelombang. Kalau misalnya satu rapatan, satu renggangan, itu satu gelombang. Kalau misalnya rapatannya doang atau renggangannya doang, itu udah setengah gelombang. Nah, jadi kalau misalnya 1/4 gelombang, gimana, Kak? 1/4 gelombang itu berarti ya setengahnya dari rapatan atau setengahnya dari renggangan. Itu udah 1/4 gelombang. Begitu. Ya, ini keterangannya satu gelombang pada longitudinal adalah jarak antara rapatan ke rapatan yang lain terdekat dan renggangan ke renggangan lain yang terdekat. Oke. Mungkin kakak ini sama aja kayak tadi yang transversal. Misalnya nih, kakak ambil dari sini, terus yang ini juga kakak ambil dari sini. Kakak ambil dari di tengah-tengah renggangannya gitu. Nah, setelah itu ditanya apa ya? Misalnya ditanya nih, kalau dari sini ke sini, itu merupakan satu gelombang, ya, satu gelombang. Kenapa kok bisa satu gelombang, Kak? Bukan kata kakak rapatan sama renggangan doang, satu gelombang. Nah, sama kayak tadi kasusnya.
kalau misalnya dia dari tengah rapatan ke tengah, saya dari tengah rapatan ke tengah rapatan yang lain, itu merupakan satu gelombang. Tapi kalau misalnya dia di tengah regangan ke tengah regangan yang lain, itu merupakan satu gelombang juga. Jadi sama kayak yang transversal. Kalau transversal kan ada bukit ada lembah. Terus tadi kakak juga bilang kalau misalnya dia dari bukit dari puncak gelombang ke puncak gelombang yang lain, itu merupakan satu gelombang. Puncak gelombang ke puncak gelombang yang lain atau dasar gelombang ke dasar gelombang yang lain itu merupakan satu gelombang. Sama juga kasusnya seperti longitudinal. Kalau longitudinal itu dari di tengah-tengah regangan ke tengah regangan yang lain, atau yang lebih dekat lah. Ini kan lebih dekat nih. Regangan ini kan ke regangan ini lebih dekat ya. Ini kalau dari tengah regangan ke regangan yang lain itu merupakan satu gelombang. Atau juga dari tengah rapatan ke tengah rapatan yang lain. Itu juga satu gelombang. Begitu. Nah, kalau periodenya itu adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk menembus satu gelombang penuh. Sama ya. Kalau frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam 1 sekon. Tunggu sebentar, kita cek dulu. Kita jawab pertanyaan dari Permata Indah nih. Jumlah bulat-bulat antara regangan dan rapatan sama, Kak. Jumlah bulat-bulat yang mana ya maksudnya? Yang ini bukan? Yang ini. Yang Kakak arsir ini. Yang ini ya? Yang ini ya? Oh, oke. Itu apa ya? Nggak perlu diperhatiin. Kalau yang itu nggak perlu diperhatiin. Kenapa? Karena yang kita hitung itu bukan dari arsiran, bukan dari berapa bulat-bulatnya. Tapi yang kita hitung adalah berapa jaraknya, gitu. Jaraknya berapa sih? Ya, jarak satu regangan ini berapa sih? Satu regangan itu jaraknya berapa sih dia? Gitu. Jadi kalau misalnya bulat-bulatnya itu nggak usah diabain aja, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah kalian tahu. Yang penting adalah jaraknya doang. Yang penting adalah jaraknya. Nah, contohnya gelombang longitudinal itu ada 2 ya, gelombang bunyi sama gelombang pada pegas. Oke, jadi Permata Indah gimana kejawab? Kejawab. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau ditanyakan mungkin dari getaran, dari gelombang transversal, terus gelombang longitudinal, ada yang mau tanya? Nggak ada, Kak. Oke, masih semangat ini semuanya? Masih, Kak. Kak. Masih, oke. Semangat dalam menuntut ilmu ya kalian ya. Oke, masih semangat. Untuk yang muslim masih 4 jam lagi ya, sabar. Oke. Ya, nanti aku kirim filenya. Nanti kamu Satrio ini kelas 9 atau kelas 8? Kelas 9, Kak. Oh, kamu ini ya, di kelas 9. Aduh, kakak masuknya di kelas 8 sih. Mungkin nanti kakak drop sini nanti. Nanti kakak drop di sini nanti untuk PDF-nya. Oke ya? Iya, Kak. Oke, kita lanjut ke persamaan gelombang nih. Persamaan gelombang. Kita ada istilah-istilah dalam gelombang ya. Ini istilah-istilah ini penting banget, harus kalian ingat banget nih selama kalian sekolah. Pertama adalah periode gelombang atau T. Ya, periode gelombang periode gelombang itu dilambangkan dengan T besar. Adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk menempuh satu gelombang penuh. Ya, tadi pokoknya periode itu adalah waktu yang diperlukan gelombang dalam menempuh satu gelombang gitu. Waktu yang diperlukan dalam menempuh satu gelombang itu adalah periode. Oke. Kalau panjang gelombang atau lambda ya, ini kalau panjang gelombang ini dilambangkan dengan lambda. Lambda adalah jarak yang ditempuh dalam waktu satu periode. Jadi jarak yang ditempuh dalam waktu satu periode atau satu gelombang,
jarak satu gelombang itu namanya panjang gelombang, begitu. Itu dilambangkan dengan lambda. Nah, kalau misalnya frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi tiap satuan waktu. Ya, tadi kakak udah bilang ya F sama dengan N per T. Jadi di mana banyaknya gelombang itu banyaknya gelombang yang terjadi dalam tiap satuan waktunya. Dan kalau misalnya cepat lambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu. Ya. Atau pokoknya jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu itu adalah cepat lambatnya gitu. Nah, rumus cepat lambat gelombang adalah V sama dengan S per T. S itu adalah perpindahan dalam meter, T itu adalah waktu tempuh dalam sekon. Kalau misalnya S itu adalah perpindahan dalam meter, T itu waktu tempuh dalam sekon. Meter per sekon ya. Satuannya adalah meter per sekon kalau cepat lambat. Kalau hubungannya dengan gelombang apa sih Kak? Cepat lambat sama hubungannya dengan gelombang? Nah, kalau misalnya cepat lambat dengan cepat lambat itu kalau misalnya dengan periode, salah nih Kakak. Sorry, ini harusnya T-nya T besar ya. T besar. Ini harusnya T besar atau periode. V itu sama dengan lambda dibagi periode atau panjang gelombang dibagi periode ya. Jadi cepat lambat itu sama dengan panjang gelombangnya dibagi periode atau lambda kali F atau panjang gelombang dikali frekuensi. Begitu. Oke, bentar Kakak lihat ada yang tanya nih. Lambda itu jarak satu gelombang atau gimana Kak? Betul. Lambda itu jarak satu gelombang. Jadi lambda itu jarak satu gelombangnya. Maka satu gelombang itu jaraknya itu adalah itu disebut dengan lambda gitu. Panjang gelombang itu sama dengan satu gelombang. Jarak dari satu gelombang. Begitu. Oke, mungkin ya mau catat dulu. Ya udah catat dulu. Catat yang mana dulu nih? Ya, jadi rumus cepat lambat ada 3. Satu ada yang S per T, satu ada yang lambda dibagi periode, satu ada yang lambda dikali frekuensi. Begitu, teman-teman. Oke, apakah terjawab? Apakah terjawab ini? Kak, S itu apa ya, Kak? Oh, S itu adalah perpindahan. Dalam meter perpindahan ya. Jadi S itu sama aja kayak jarak ya. Tapi bukan lambda, bukan jarak gelombang. Bukan jarak gelombang, beda. Oke, ini misalnya gini. Misalnya kakak ada soal gini. S-nya itu atau perbedaannya itu misalnya gimana ya? Oke, misalnya gini deh. Misalnya kita ada S gitu. S-nya itu atau jaraknya itu misalnya ada 10 meter gitu. Nih, kakak nggak ada nyebut-nyebut gelombang di sini. Nah, 10 meter, jarak 10 meternya ini itu ditempuh dalam waktu 5 sekon, misalnya gitu, 5 sekon. Ya. Misalnya ini 5 sekon nih. 5 sekon. Nah, berapakah cepat lambat gelombangnya? Misalnya gini pertanyaannya. Nah, kan kita udah tahu 10 meter. Terus T-nya itu 5 sekon. Ini T-nya bukan periode ya, tapi T atau waktu 10 meter tuh diperlukan waktu 5 sekon untuk menempuh 10 meternya. Nah, jadi cara untuk cari V-nya tinggal kalian bagi aja. S per T sama dengan 10 dibagi 5. Sama dengan 5 meter per sekon. Begitu. Nah, kalau misalnya nih, apa ya? Misalnya diketahuinya tuh dalam jaraknya diketahui dalam sentimeter. Misalnya sentimeternya itu kayak 200 cm gitu. Jaraknya 200 cm ditempuh dalam waktu 4 sekon misalnya gitu. 4 sekon. Nah,
Kalau misalnya dari sentimeter, kalian ada dua opsi. Kalian boleh langsung bagi aja 200 bagi 4. Opsi 1. Kalian boleh langsung bagi aja 2 S per T sama dengan 200 bagi 4. Tapi nanti hasilnya 50. Kan 50 hasilnya berapa? 200 bagi 4? 50. 50. Tapi karena kalian baginya dalam waktu S-nya dalam keadaan sentimeter, jadinya adalah 50 cm per sekon. Begitu. Atau opsi kedua, kalian ubah dulu ke meter. Kalau 200 cm ke meter berarti dia dibagi berapa? 100. 100. 100. Jadinya 200 bagi 100? 2. 200 cm, jadiin meter, jadinya 2 meter. Nah, kalian boleh langsung bagi S per T sama dengan, tapi kalau misalnya kalian mau bagi yang ini nih, 2 per T-nya adalah 4. Ya, sama dengan setengah meter per sekon. Begitu. Oke, apakah terjawab tadi yang nanya? Tunggu deh, sebentar. Oh iya, betul. Oke, makasih. Benar, makasih. Tadi, sorry kakak, tadi typo ya. Jadi 10 bagi 5, 2 ya. 10 bagi 5 itu adalah 2 meter per sekon. Terima kasih yang ngingetin. Mantap. Iya, betul, 2 meter per sekon. S sama lambda bedanya apa, Kak? Nah, ini nih. Kadang gini, kalau S itu adalah jaraknya doang. Nah, tapi jaraknya itu nggak dikasih tahu. Tunggu deh. Oke. Kan kalau S itu misalnya dia jarak, tapi jaraknya itu nggak belum tentu satu gelombang. Jadi S itu belum tentu lambda, guys. Ya. Jadi kalau misalnya nih, saya tahu S-nya misalnya dalam soal 50 meter itu telah menempuh 3 gelombang. Telah menempuh 5 gelombang gitu. Nah, tapi terus diketahui lagi kalau misalnya detiknya itu T-nya itu dalam 50 meternya itu dalam 50 meter dia detiknya 2 sekon gitu. Nah, jadinya itu kalian nggak perlu lagi nyari lambda. Kenapa? Karena udah diketahui detik dalam perpindahannya atau dalam jaraknya itu berapa. Terus jadinya kalian langsung bagi aja S sama T-nya. S bagi T aja. Nah, kalau misalnya lambdanya itu kalau misalnya lambda itu kalian boleh aja. Tadi kalau misalnya kakak punya soal gini, kakak tahu saja kali ya. S itu sama dengan 10 jangan deh. Misalnya gini, misalnya 20 meter dalam 2 gelombang gitu. 2 gelombang itu 20 meter. Nah, T misalnya waktu dalam menempuh 20 meternya ini atau menempuh 2 gelombang itu sama dengan misalnya 10 sekon gitu. Ya. Saya 10 sekon dalam menempuh 20 meternya atau 2 gelombangnya. Nah, kalau misalnya ditanya yang T itu sama dengan S per T aja langsung. S per T. Kalian nggak perlu lagi nyari lambda. 20 dibagi 10. Kenapa nggak perlu nyari lambda lagi, Kak? Karena T-nya itu 10 sekonnya dalam 2 gelombang. Jadi 2 gelombangnya itu, jadi kalau bisa diketahuinya 10 sekonnya itu dalam menempuh 2 gelombang atau 20 meter itu, jadinya kalian langsung bagi aja. Tapi kalau misalnya nih, kalian sebenarnya bisa juga, kalau misalnya kalian mau pakai lambda ya, lambda per T juga bisa. Kalau misalnya kalian mau pakai lambda per T, bisa juga. Misalnya V sama dengan lambda per T. Nah, kita harus tahu dulu, lambda per T. Pakai ini. Nah, lambdanya itu kita harus tahu dulu. Lambdanya berapa sih? Kalau 20 meter dalam 2 gelombang, satu gelombangnya berapa? 10 meter. 10 meter, betul. 10 meter dibagi sama T. Ada yang masih ingat nggak periode gimana rumusnya?
T per N. T T kecil per per N. N. T kecil per N. Berarti kalau T kecil per N berarti dibagi apa? Berarti apa bagi apa nih kalau di soal ini? 10 sekon dibagi 2 gelombang 5. Iya, betul. 10 sekon dibagi 2 gelombang. Ya. Ini 10 dibagi 2 nih. Nah, terus kan berarti 10 bagi 5 ya. Sama dengan 2. Sama aja kan? Begitu, teman-teman. Oke, ini ada yang resen. Kenapa ada yang mau bertanya? Oh iya, ini bentar. Aku jawab dulu pertanyaan dari Dewi Sri Utami. Kalau ingin menguasai materi ini harus bisa satuan panjang, kilometer, hektameter, dan lain-lain ya, Kak. Nggak cuma materi ini doang, mungkin semua materi di matematika, bisa juga di IPA. Gitu. Jadi semua materi atau semua pelajaran, kalian usahain untuk bisa tahu gitu, kilometer, hektameter, dekameter, kayak gitu. Kalian harus tahu juga. Gitu. Nggak cuma di matematika, nggak cuma di getaran gelombang doang, tapi di semua pelajaran, di setiap pelajaran. Begitu. Terus ada yang resen nih. Kenapa resen? Ada yang mau nanya mungkin atau gimana? Oke, sekarang kita mau langsung ke soal ya. Siap kalian untuk soal? Siap, Kak. Siap. Oke, kita langsung nomor 1 nih. Sebuah benda bergetar dengan frekuensi 125 Hz. Arti dari 125 Hz itu apa? Arti dari 125 Hz adalah Iya, getarannya tuh 125. Banyaknya getaran. apa? Iya, getarannya. Dalam waktu 1 detik terdapat 125 getaran. Gitu, Bang. Yang B. Yang B apa yang C? Yang B. Yang B. Yang B. Oke. Sebelumnya kakak mau pengen jabarin dulu. Kalian masih ingat frekuensi gimana rumusnya? N per T kecil. N per T kecil. T-nya itu dalam bentuk apa? Second. Sekon. Nah, berarti kalau sesuai dengan ini, berarti kalau misalnya yang B ya, yang B 1 per 125. 125 Hz. Berarti benar yang B. Begitu. Kenapa yang C salah? Kenapa? Karena ini dalam bentuk menit. Ya. Kalau ini dalam bentuk menit. Jadi kalau misalnya nih, misalnya kalau dalam bentuk menit dia kan gini, 125 per 60 detik. Ya. Kalau misalnya dalam bentuk menit itu berarti salah. Gitu. Gimana? Ada yang mau tanya? Enggak, Kak. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Waktu yang diperlukan untuk bergetar dari A, B, C, B, A adalah 2 sekon. Ingat, A, B, C, B, A adalah 2 sekon. Dengan jarak A ke C, nih, A ke C itu sama dengan 6 cm. Frekuensi dan amplitudo getaran bandul tersebut adalah, oke, kalau kita frekuensi dulu deh. Frekuensinya itu berapa? Kalian tahu nggak? Maksudnya gimana cara 0,5. cara cari frekuensinya gimana? Kan kalau A, B, C, B, A itu kan satu gelombang. Ya. Nah, itu dibagi sama 2 sekon. Satu getaran dibagi sama 2 sekon. Betul. Jadi, kan tadi balik lagi, F sama dengan N per T. Ya. Jadi kan ini A, B, C, B, A adalah satu ya. Satu getaran ya. 1 dibagi T-nya itu adalah 2 sekon. Satu getarannya itu adalah menempuh satu getaran dengan 2 sekon. Jadi, T-nya itu adalah 2 sekon. Nah, jadinya adalah 0,5 Hz. Nah, sedangkan amplitudo itu adalah simpangan terjauhnya. Simpangan terjauh dari bandulnya. Nah, kalau simpangan terjauh itu bukan A ke B. Bukan A ke B ya, kalau simpangan terjauh. Tapi yang paling jauh adalah A ke C. Nah, berarti kalau dari A ke C, berarti berapa sih AC-nya? 6 cm ya? Iya. Nah, berarti kalau misalnya amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari A ke C, nah berarti itu amplitudonya berapa? 3. 3. Amplitudonya 3.
6. Jawabannya adalah betul, 3. Berarti Kak. Karena amplitudo itu setengahnya dari A ke C-nya gitu. Jadi A ke B-nya itu adalah 3 cm. Pokoknya ini simpang terjauh sih. Simpang terjauh tuh ini ya. Ini amplitudo. Begitu. Ada yang mau tanya? Enggak, Kak. Jadi cara cari amplitudo gimana, Kak? Cara mencari amplitudo. Oke. Iya. Cara mencari amplitudo adalah gini. Pertama kita tahu dulu. Misalnya gini, tahu A ke C gitu. Ya. Pokoknya cara amplitudo adalah kita tahu A ke C. Nah, berarti amplitudo itu adalah dari simpangan yang paling kiri ke tengahnya ke titik seimbangnya nih. Ya, ini adalah amplitudonya. Jika ini 6. Nah, kalau 6 kalau ininya 6 berarti sini berapa? 3. 3. Gitu, teman-teman. Kayak ada yang menanya lagi? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke. Next kita ketiga ya. Jika beban ayunan L sama dengan 2 kali dari K, maka periode T dan frekuensi F yang benar dari ayunan K dan L adalah... Oke, jadi gini. Kakak mau kasih tahu lagi. Mungkin kakak lupa kasih tahu. Kalau misalnya kalian ketemu soal kayak gini, kalau talinya lebih panjang, itu sama dengan periode besar. Ya, ingat. Nih, ini tali paling panjang yang mana? Tali yang paling panjang. Ayunan L. Ayunan L. Yang L 30 cm, ini paling panjang. Berarti periode L itu lebih besar atau lebih kecil dari periode K? Lebih besar. Lebih besar. Kalau frekuensinya gimana, Kak? Kalau frekuensinya itu sebaliknya. Kalau talinya lebih pendek, malah frekuensinya besar. Talinya lebih pendek, itu frekuensi besar. C, Kak, jawabannya. Nah, kalau berarti yang paling pendek yang mana? Yang K ya, berarti ya. Berarti yang K itu yang lebih besar yang mana? Frekuensinya lebih besar atau lebih kecil dari yang L? Lebih besar. Lebih besar. Lebih Lebih besar. besar. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Oke, Enggak, Kak. lanjut. Nah, sekarang ini nomor 4 nih. Ayunan yang memiliki periode terbesar dan terkecil adalah ayunan pada gambar nomor yang mana? Yang paling besar dulu deh. Periode besar yang mana? Ingat. Yang nomor 2, Kak. Nomor 2. Yang nomor 2, Kak. Kenapa nomor 2? Kenapa nomor 2 yang paling besar? Karena talinya paling panjang dari yang lain. 40 cm. Nah, B, Kak. kalau misalnya periode terkecil? Yang 4. Yang 4. 4, Kak. Yang 4. Kenapa yang 4? Karena talinya yang paling paling daripada yang lain. Oke. Tadi 1 dan 4 ya. 2 dan 4. 2 dan 4. Kalau misalnya nih, kakak ubah lagi pertanyaannya. Frekuensi terbesar dan frekuensi terkecil. Frekuensi terbesar yang mana? Yang nomor 4. dan 2. Nomor 4. Nomor 4. Frekuensi terbesar, ingat ya. Frekuensi terbesar adalah yang talinya panjangnya lebih pendek. Yang lebih kecil. Tapi kalau frekuensi yang paling kecil, yang mana? Nomor 2. Nomor 2. Karena talinya lebih panjang. Gitu. Kan Ya. berbanding terbalik ya sama periode ya. Ingat ya. Frekuensi itu terlalu bertolak belakang sama berbanding terbalik lah. Sama periode gitu. Ntar nomor 5 nih. Berdasarkan gambar berikut, simpangan getaran dan 0,25 getaran terdapat ditunjukkan oleh nomor. Kalau simpangan getaran yang mana nih? Ini tahu nggak simpangan getaran? Simpangan getaran itu adalah dari titik simpangan ke pinggirnya, ke bandul yang paling pinggir. Berarti kalau simpangan itu 1 ke, tadi 1 ya, 1 kemana?
Satu ketiga. Satu ketiga. Satu kedua. Satu kedua. Empat. Ya, betul. Satu ketiga atau satu kedua. Oke. Terus kalau misalnya gini. Kalau 0,25 getaran gimana? Satu ke berapa? Satu keempat. Satu ke empat. Tiga ke dua. Oh iya, oke, sorry. Tadi kalian salah kasih tahu. Jadi, yang benar adalah yang simpang getaran itu adalah yang 1/4. Sorry, salah. Kenapa 1/4? Karena gini, karena dia dari titik keseimbangan ke apa ya namanya ya? Pokoknya simpangan tuh dia ke sini nih. Nah, pokoknya ini simpangan nih 1/4 nih. Pokoknya satu dari pinggir, kan ini 3 tali nih. Nah, kalau dia di tengah-tengah di antara tali keseimbangan sama tali yang pinggirnya ini, kalau dia ke sini, itu adalah keseimbangan. Itu adalah simpangannya. Ya, jadi 1/4 adalah simpangannya. Pokoknya simpangan itu adalah gerak dari titik keseimbangan ke pertengahan atau ke antara titik antara tali keseimbangan ke tali yang paling pinggir. Nah, kalau misalnya 0,25 getaran itu berarti yang 1/2. Kenapa? Kan tadi kakak bilang kalau misalnya nih, misalnya begini nih, set. Ada ini, ada 3. Karena 0,25 getaran itu 1/4 getaran kan, Kak? Betul, 0,25 itu adalah 1/4 getaran. Ya. Nah, begitu. Nah, kalau simpangan itu berarti dia dari yang di tengah-tengah sini nih. Ini dari simpangan. Ini simpangan. Begitu. Dan 1/2 itu adalah 1/4 getaran. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak, Kak. Jawabannya adalah yang C. Nah, kita cek dulu. Oke, jadi aku kasih tahu lagi kalau misalnya satu amplitudo itu adalah 1/4 getaran. Jadi kan nih kalau yang di sini satu amplitudo itu adalah yang ke A ke B-nya, ya. A ke B-nya. Tapi kalau misalnya ya amplitudo itu adalah 1/4 getarannya gitu. Oke, tunggu bentar. Malu banget. Gila, udah gue jelek banget anjrot. Sorry, kalau misalnya simpang getaran itu adalah 1/4 getaran, bukan setengah getaran. 1/4 getaran itu adalah amplitudo. Tapi kalau misalnya simpangan getaran itu adalah 1/8 getarannya gitu. 1/8 getaran itu adalah udah simpangan getaran. Ya. Jadi kalau misalnya simpangan sama dengan 1/8 getaran. Kalau misalnya amplitudo sama dengan 1/4 getaran. Oke, sorry. 1/4 getaran. Kita lanjut ke nomor 5. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Tidak, Kak. Nomor 6 langsung kita. Sebuah gelombang, ini sekarang udah masuk gelombang ya kita. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 300 meter per sekon. Panjang gelombangnya 75 meter. Frekuensi gelombang tersebut adalah, nah, kalian tahu nggak 300 meter per sekon ini apa? Disebutnya apa? C. Cepat rambat. Ya, cepat rambat. Atau V sama dengan 300 meter per sekon. Panjang gelombangnya 75 Kak, meter. jawabannya.
Panjang gelombangnya 75 meter. Kalau panjang gelombang, lambangnya apa tadi? Lambda. Lambda sama dengan 75 meter. Nah, cara nyari, nah kalau rumus V yang ada lambdanya itu ada 2 ya tadi ya. Ada apa aja? Lambda dibagi periode sama Lambda. Sama lambda kali frekuensi. Nah, kita karena ini tanya frekuensi, jadi kita pakai yang lambda kali frekuensi aja. Lambda dikali frekuensi. Nah, V-nya itu kan 300 nih. Lambdanya itu 75. Baik, ini kita masukin aja ya. Nah, F-nya itu frekuensinya itu adalah belum tahu kita. Kita harus tahu frekuensinya berapa. Nah, F itu berarti kan 75 di ke ruas kiri jadi apa? 75 itu dibagi dibagi 300 dibagi 75. Berapa tuh jadinya? 4 Hz. Begitu, teman-teman. Oke. Ada yang bertanyakan? Kagak. Oke. Lanjut lagi. Gelombang merambat dengan data seperti gambar. Frekuensi dan cepat rambat gelombang adalah, oke, kakak mau nanya, itu yang 60 cm itu berapa gelombang? Ada yang tahu nggak? 1,5 gelombang. 1,5. Oke, kita buktiin ya 1,5 ya. Nih, ini misalnya kita mulai dari sini. Startnya dari sini. Kita mulai startnya dari sini. Sini, kan tadi kakak bilang, Pak, kalau dari dasar gelombang ke dasar gelombang, itu berarti 1 gelombang. Ya. Sini ke sini, itu udah 1 gelombang. 1 gelombang. 1 gelombang. Nah, kalau misalnya dia dari sini ke sini, kan sisanya berarti di sini ya. Ya, ini berapa gelombang dari sini ke sini? 1/4. 1/4. Dari sini ke sini? Setengah. Setengah gelombang. Setengah gelombang, betul. Nah, jadinya 1 ditambah setengah sama dengan 3/2 gelombang. Atau 1,5. Atau 1,5 gelombang. Nah, sekarang gini. Kita harus tahu dulu lambdanya berapa. Pertama caranya adalah kita harus tahu dulu lambdanya berapa. Kan karena ini kitanya frekuensi cepat rambatnya ya. Nah, kita harus tahu dulu berapa lambdanya. Cara nyari lambda itu sama dengan panjangnya 60 cm dibagi sama 1,5 gelombang. Begitu, teman-teman. Jadi caranya adalah jarak dari gelombangnya itu dibagi sama jarak dari gelombang itu dibagi sama berapa gelombang itu jaraknya. Ini misalnya 60 cm 1,5 gelombang. Jadi cara nyari lambdanya adalah tinggal 60 dibagi 1,5. Nah, tahu berapa jawabannya? 40 cm. Nah. Oke. Terus kita ada data lagi nih. 0,5. 0,5 ini kalian tahu nggak kira-kira apa? Data 0,5 ini. Waktunya. Periode. Waktu dari berapa gelombang? Dari Tengah, Kak. Waktu dari 2,5 gelombang. Kenapa bisa gitu, Kak? Jadi gini, kita mulai dari hitung dari kiri nih. Sini ke sini, dapat berapa? 1. Sini ke sini dapat 2. 2. Terus ke sini, jadinya setengah. Jadi 2 ditambah setengah, 2,5 gelombang. 2,5 gelombang itu gelombang memerlukan waktu 0,5 sekon. Jadinya kalau ditanya, dia kan ini berarti N ya. Ini N. Ini adalah T-nya. Nah, kita mau nyari frekuensi nih, Kak. Oh, nyari frekuensi tinggal N per T aja. Ya. Tadi gimana rumusnya? N per T ya. N ini berapa tadi?
2,5. 2,5 atau 2,5 itu sama dengan 2,5 ya? Iya. 2,5 dibagi 0,5. 0,5. Terus jadinya kali 10 semuanya 25 dibagi 5. 5. 5 Hz. Nah, kita udah dapat lambda, udah dapat frekuensi. Selanjutnya kalau misalnya kita mau nyari cepat lambat doang nih, kita belum dapat nih. Cepat lambatnya gimana caranya gitu? Cara nyarinya? Lambda kali frekuensi. Lambda dikali frekuensi sama dengan lambdanya berapa? 40 ya? 40 cm dikali sama 5. 5 Hz. Sama dengan 200 meter per sekon apa sentimeter per sekon. Kenapa sentimeter bukan meter? Karena kita pakai lambdanya pakai yang sentimeter bukannya meter. Begitu. Dan ini juga jawabannya kan diketahui sentimeter per sekon semua. Jadi jawabannya yang B. Yang B. Oke, yang ngerti? Ada yang mau tanyain? Oke, lanjut ya. Kita lanjut lagi ke next soal. Nomor 8. Nah, ini biasanya gabus-gabus gini. Gelombang merambat pada permukaan air laut seperti gambar berikut. Bila gabus tersebut naik turun 10 kali dalam waktu 5 sekon, cepat rambat gelombang tersebut adalah Oke, jadi gini. Si gabus ini itu dia naik turun 10 kali. Naik turun. Nih, naik turun 10 kali berapa gini kan? Turun naik aja sama aja ya. Turun naik gitu. Turun naik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, sini deh. 9 10 gitu. Giniin. Terus bisa kita giniin. Nah, berarti ini kira-kira ada berapa gelombang nih, Kak? Kita hitung dulu nih. Sini ke sini 1 gelombang. Terus tambah lagi 1 gelombang. Ditambah lagi 1 gelombang, tambah lagi 1 gelombang, tambah lagi 1 gelombang. Ini totalnya ada berapa gelombang nih? 5 gelombang. 5. Ada 5 gelombang. 5 gelombang dalam 5 sekon. Nah, berarti kita pakai rumus F-nya aja nih. F-nya sama dengan berapa? N per T. N per T. N per T, betul. Oke. Sorry, salah. Bentar. Sorry. Jadi, kakak ralat. Jadi, kalian nggak perlu gambar gelombang. Ternyata 10 kalinya itu ternyata ini misinfo ya. 10 kali itu udah masuk gelombangnya. Jadi gini. Ini sebenarnya 10-nya itu adalah udah gelombangnya. Berarti gelombangnya ada 10 gitu. Jadi gelombangnya ini udah N ini. Ini udah N-nya. Ya. Jadi kalian nggak perlu lagi turun naik 10 kali, nggak perlu. Itu 10 kali udah N-nya. Jadi kita langsung aja Fn per T sama dengan N ini berapa? 10 bagi 5. Sama dengan 2 Hz. F-nya, kita masih nyari F-nya. Nah, misi kedua adalah kita harus nyari lambda. Lambdanya itu sama dengan berapa? 2 dikali 2. Kalian nggak perlu ngitung lagi kalau lambda. Kenapa? Karena kalau di gambarnya itu, ini ada lambda nih. Ya nggak? Ini dari puncak ke puncak, terus 2 meter, berarti 2 meternya ada apa? Lambda. Ada lambda kan? Karena dia ada jarak dalam 1 gelombang.
Begitu. Jadi udah 2 meter nih, udah diketahuin. Jadinya adalah V sama dengan lambda kali apa bagi? Frekuensi. Lambda kali frekuensi. Sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 meter per second. Nah, betul. Keren, mantap kalian. Oke, lanjut nomor 9 kita ya. Oke, nomor 9-nya agak sedikit ini ya. Tunggu sebentar. Oke, nomor 9 gini. 2 perahu masing-masing ditumpangi nelayan yang sedang melaut bersama. Mengalami gerakan naik turun di atas gelombang sebanyak 8 kali dalam waktu 10 detik. Nah, berarti udah N nih. Ini N-nya. 8 kali dalam waktu 10 detik. Ini berarti T-nya. Ketika kedua perahu berjarak 4 meter satu sama lain, keduanya berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya berada di puncak-puncak gelombang. Yang diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, cepat lambat gelombangnya berapa? Nah, ini cara nyarinya gini. Kita gambar dulu mendingan. Jadi ada perahu, dia masing-masing dia dua-duanya di puncak ya. Dia dua-duanya di puncak. Misalnya gini, kakak bisa gambar 1, 2. Bisa kakak gambar 4 deh. 4. Dia di sini nih. Perahu A ya. Ini perahu A itu jarak dengan perahu B sama dengan 2 lembah dan 1 bukit. Tapi dia tetap ada di perahu B-nya itu juga sama, ada di puncak bukit juga. Nah, jadi kalau misalnya 2 lembah dan 1 bukit, berarti perahu B di mana? Di sini apa di sini apa di sini? Di 1, di 2, di 3. Di bukit yang berapa dia? Bukit yang kedua. Kenapa? Ya, betul. Kenapa? Karena katanya ada dibatasi oleh 2 lembah dan 1 bukit. 2 lembah dan 1 bukit. Nah, ini A ke B. Ini A ke B. Itu sama dengan 4 meter. Nah, kita mau nyari lambda dulu nih berarti ya. Jadi nyari lambda dulu. Lambda itu sama dengan berarti ini ada 4 meter nih. 4. Dibagi berapa gelombang? Ya, lambda itu kalau kakak gambar itu gini caranya ya. S per N. S-nya itu berapa? S-nya berapa? 4. 4. N-nya? 2. 2. Sama dengan? 2. N-nya 2. Oh iya, betul 2. Karena itu adalah 2 meter. Gitu. Ini lambdanya. Kalau misalnya mau nyari frekuensinya, gampang. Kayak ini N udah tahu ini 8 kali, berarti udah N. Terus T-nya 10 detik. Jadinya N per T sama dengan 8 bagi 10 sama dengan 0,8 Hz. Betul nggak? Iya, Kak. Nah, Iya, Kak. V itu jadi rumusnya apa? Lambda dikali? Lambda dikali frekuensi. Nah, betul. Jadi, lambdanya berapa? 2 Dikali? 0,8 0,8 sama dengan 1,6 1,6 meter per meter per second. Betul. Begitu. Ada yang bertanya nggak nih? Enggak, Kak. Oke. Oke, nomor 10. Nomor 10. Nih. Sebuah gabus berada di tengah kolam bergerak naik turun secara periodik mengikuti gelombang air. Gabus bergetar 20 kali setiap 5 detik. 20 kali berarti apanya? N-nya. N-nya. 5 detik? T. T. Nah, cepat lambat gelombang tersebut adalah 5 meter per second. Berarti V-nya berapa? 5. 5 meter per second. Lambdanya berapa? Ya kan? Ini N sama dengan 20. 20 kali
T-nya itu sama dengan 5 detik. Nah, kita mau nyari, oke, kalau misalnya kakak nggak mau pakai frekuensi, kakak maunya pakai periode. Kalau periode, rumusnya gimana berarti? T per N. Kayak kecil per E per N. T per N sama dengan 5 5 per 5 per 20 sama dengan dibagi 1/4. 1 per 4, betul. Oke, ini sebenarnya opsional aja, kalian mau pakai frekuensi boleh, kalian mau pakai periode boleh, tapi kakak mau, ayo kita frekuensi semua ya. Sekarang kita mau pengen periode. Ini periodenya 1/4 apa ini sekon ya? Iya. Sekon. Terus kedua kita harus cari lambda. Berarti kita mau nyari lambdanya. T-nya itu sama dengan berapa? Kalau lambda dengan T itu gimana berarti? Lambda per T. Lambda dibagi T. T. Jadinya lambda berapa? Kita nggak tahu ya lambda. Kita nggak tahu lambdanya berapa ya. P-nya berapa? 5 meter per sekon. 5 lambda dibagi 1/4. 1/4. Oke. Berarti kalau misalnya lambda ini kali silang aja ya. Boleh kan? Boleh. Nah, jadinya lambda sama dengan 5 dikali 1/4. Jadi berapa tuh? 5/4 ya. Oke, ini kita bantu hitung. Kakak bantu hitung 5/4 itu berapa sih, Kak? 5/4 meter. Oke, kita bantu hitung ya. 5 dibagi 4. 4 bagi 5 berapa? Halo? Oke, teman. Ini 4 bagi 5 berapa? 1, 1,25. 4, 1,25. 10, 1 koma, berarti kan 2 ya. 8, 2, tambahin 0 lagi, kalau saya dikasih koma lagi, 1,25. Jadi Yang 1,25 meter. Itu kawan. Oke, ada yang mau tanyakan nggak nih? Kalau misalnya kita jadinya pakai frekuensi, Nah, kalau misalnya pakai frekuensi gini, kita misalnya gini ya, pakai frekuensi nih. Frekuensi sama dengan berapa tadi? N per T. N per T. Nah, berarti ini 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 Hertz. Terus setelah itu untuk F-nya, berarti kan kita kalau misalnya jadi V, kalau pakai lambda sama F itu berarti apa? Lambda dikali frekuensi. Lambda dikali frekuensi. Ya, kalau yang pakai periode lambda bagi T, lambda bagi periode. Kalau misalnya pakai frekuensi, lambda kali frekuensi. Nah, kalau lambdanya itu berarti kita nggak tahu lambdanya berapa nih. Tulis dulu. P-nya kan 5 ya. Iya. F-nya itu berapa? 4. 4. Lambdanya sama dengan 20. 5 bagi 4. 4-nya dipindah ruas. 5 bagi 5. 5 bagi 4 meter. Sama aja kayak 1,25 meter. Sama aja guys. Gitu. Oh, oke. Terima kasih, Kak. Oke. Ya? Ya, ada yang nanya? Oke. Ada yang nanya? Oke. Kak. Sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian sehat-sehat terus, jaga protokol kesehatan. Jika kalian mau keluar, selalu pakai masker ya, bawa hand sanitizer dan lain-lain. Terus juga jangan menyerah dalam belajar, karena belajar itu merupakan suatu hal yang mengasihkan jika kalian bisa beradaptasi dengannya. Ya, jika kalian bisa beradaptasi dengan belajar gitu. Jangan jadikan belajar itu beban, tapi jadikan belajar itu sebuah aktivitas yang menyenangkan.
Oke. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya kalian pada hari ini. Wah, 51 partisipan nih. Terima kasih semuanya ya. Semoga Terima kasih kalian juga, suka. Kak. Masih juga, Kak. Ya, oke. Sebelum itu kita doa dulu. Kita doa dulu. Karena kita diibadah doa. Sekarang kita ditutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin, berdoa dicukupkan. Sekian dan terima kasih telah mengikuti sandal ilmu ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kasih, Terima kasih. Iya, ampun.